Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, Pajak Muda Nabil Agani Zazaim MPP 320133, asal pendaftaran Sumatera Barat, kelas S1, kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil post-viewer saya, yaitu pada tema teknik komunikasi pemerintahan. Setelah menggunakan post-viewer, saya mendapatkan beberapa rekomendasi keterkaitan sebagai berikut. Yaitu saya mendapatkan kata strategi, analisis data, teknik, wawancara, sistem, dan kabupaten. Selanjutnya akan saya jelaskan 3 visualisasi pada post-viewer. Yang pertama adalah berdasarkan network visualization didapatkan penggambaran jaringan dengan pusat kata strategi. Dapat kita lihat pada kata strategi mendapatkan bulatan paling besar. Hal tersebut memperlihatkan bahwa teknik komunikasi pemerintahan memiliki kaitan erat dengan strategi dan hal lain seperti yang ada pada penggambaran ini. Selanjutnya yaitu visualisasi overlay. Visualisasi ini berkaitan dengan tahun pembuatan jurnal. Berdasarkan overlay visualisasi ini didapatkan skema waktu dan penggambaran tahun pembuatan jurnal yang telah terbit dari setiap kata kunci yang ada. Pada penggambaran ini dapat diketahui jurnal yang membahas dengan kata kunci strategi banyak diterbitkan pada tahun 2020. Kata strategi mendapatkan bulatan hijau. Dan di bawah ini kita dapat lihat pada bulatan warna hijau itu tahun 2020. Selanjutnya pada penggambaran terakhir yaitu visualisasi terakhir, yaitu density visualization. Density visualization berkaitan dengan kedalaman. Berdasarkan ini didapatkan tingkat kedalaman dan penekanan mengenai kata kunci dalam lingkup teknik komunikasi pemerintahan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa banyak penulis jurnal yang memakai kata kunci strategi dalam risetnya. Hal ini dibuktikan dengan pada kata strategi merupakan tingkat yang paling terang. Selanjutnya, jurnal yang saya rekomendasikan untuk kata strategi ini adalah sebagai berikut, yaitu pada jurnal Paradigma Baru Komunikasi Pemerintahan di Era Demokratisasi dan Reformasi, Strategi, Hambatan, dan Solusi Alternatif Pemecah Masalah dalam Komunikasi Pemerintahan. Penulisnya adalah Muhammad Zain Abdullah dan terdapat pada jurnal Observasi, volume 9 nomor 2. Pada jurnalnya itu sebagai berikut. Ini merupakan jurnal tersebut. Nah, pada jurnal ini saya memilih jurnal ini karena kata-kata kunci yang saya dapatkan pada post-viewer 4 diantaranya terdapat pada jurnal ini, yaitu contohnya saja adalah kata strategi. Jadi saya cari kata strategi, dapatkan banyak kata yang menggunakan kata kunci strategi. Begitu pula dengan kata kunci lainnya seperti teknik, analisis data, sistem, dan wawancara. Jurnal ini juga sudah saya review berdasarkan format yang telah saya pelajari, yaitu sebagai berikut. Setelah saya review, terdapat tujuan jurnal ini yaitu menjelaskan perlunya melakukan berbagai upaya strategis yang kreatif dan inovatif, yang dimana itu merupakan teknik
yang mengarah pada komunikasi pemerintahan yang lebih baik guna mencapai optimalisasi fungsi, peran, tugas, dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat, negara, dan bangsa. Dan metode yang digunakan pada judul ini adalah metode analitis dan kreatif. Sesuai pada kata kunci yang saya dapatkan pada Foursquare, yaitu analisis. Penemuan pada jurnal ini yaitu strategi atau teknik komunikasi pemerintahan. Strategi mencapai keberhasilan suatu komunikasi pemerintahan sangat tergantung bagaimana seorang pemimpin. Yang pertama, mengedepankan etika komunikasi pemerintahan yang baik. Yang kedua, melakukan reformasi birokrasi guna mewujudkan governance yang bersih dan good governance. Yang ketiga, melakukan penataan organisasi. Yang keempat, melakukan pemantapan sistem manajemen komunikasi pemerintahan. Yang kelima, melakukan peningkatan kompetensi SDM aparatur dalam pemerintahan. Yang keenam, pemberdayaan masyarakat. Yang ketujuh, konsistensi kebijakan dari pemerintahan itu sendiri. Yang kedelapan adalah merubah sikap dan karakter aparatur pemerintahan menjadi lebih baik, tidak hanya pencitraan. Yang terakhir yaitu dapat memanfaatkan media komunikasi yang telah berkembang. Contohnya saja adalah media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Dan jurnal ini juga terdapat implikasi, yaitu hambatan dalam komunikasi pemerintahan yang itu lebih banyak didominasi oleh faktor latar belakang. Ini disebabkan karena setiap orang ingin diperlakukan sebagai pribadi. Itulah yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.